Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga share ke sahabat, keluarga, pasangan, dan juga ke platform-platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, dan grup-grup WhatsApp yang Anda miliki, sehingga kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight dan edukasi di finansial, investasi, mindset, dan juga pasar modal. Yuk kita mulai bincang-bincang kita. Di Bursa Efek Indonesia ada banyak banget indeks saham. Kalau banyak orang kenalnya itu cuma IHSG atau indeks harga saham gabungan yang banyak disebut di media sosial ataupun media massa. Apa sih sebenarnya indeks itu? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah daftar harga sekarang dibandingkan dengan daftar harga sebelumnya menurut persentase untuk mengetahui turun naiknya harga barang. Berarti kalau indeks saham itu adalah daftar harga saham yang dibandingkan dengan harga sebelumnya menurut persentase yang dibuat agar pelaku pasar mengetahui turun naiknya harga saham. Cukup jelas ya. Lalu, kenapa sih harus dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu? Pengelompokan ini sebenarnya bertujuan untuk memudahkan para pelaku pasar untuk memantau dan melakukan analisis terhadap komoditi yang diperdagangkan. Dalam hal ini adalah saham, yang kemudian membuat mereka bisa mengambil keputusan apakah hendak membeli, menjual, ataupun menghold sahamnya lagi. Kemudian di Bursa Efek Indonesia sendiri saat ini ada 690 perusahaan lebih yang diperjualbelikan. Masing-masing jelas punya karakternya sendiri. Ada yang stabil, ada yang naik turun, ada yang mahal, ada yang murah, ada yang punya likuiditas tinggi, ada yang enggak. Jadi analoginya kayak gini. Kalau kamu belanja ke supermarket terus enggak ada pemisahan jenis barang, misalnya buah-buahan nyampur sama karbol, cemilan nyampur sama pembalut, panci nyampur sama soft drink, kan susah ya belanjanya, bingung. Indeks saham ini berfungsi seperti lorong-lorong yang ada di supermarket. Ada pemisahan, misalnya bagian daging, bagian alat-alat rumah tangga, supaya kita belanjanya mudah. Berarti ya. Lalu ada beberapa kriteria pengelompokan indeks saham. Nah, kalau di supermarket pengelompokannya berdasarkan jenis barang. Kalau di Bursa Efek Indonesia berdasarkan apa? Yang pertama, gabungan. Di sini ada indeks harga saham gabungan yang merangkum pergerakan harga saham dalam satu hari itu dari semua saham, baik saham yang merupakan saham biasa maupun saham preferen yang ada dan diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Kalau bahasa kerennya itu IDX Composite. Kamu akan sering melihat istilah ini warawiri jika kamu memutuskan untuk mendalami investasi di pasar modal. Baik kamu beli langsung maupun beli melalui reksadana. Yang kedua, saham dengan likuiditas tinggi. Tidak semua saham yang diperjualbelikan dari yang jumlahnya 600 lebih tadi itu memiliki performa yang baik.
Karena itu ada kelompok saham yang memiliki likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar yang besar, dengan fundamental perusahaan yang bagus. Indeks saham dengan performa baik ini ada beberapa. Misalnya indeks MNC 36, indeks investor 33, indeks bisnis 27, indeks Kompas 100, indeks IDX 80, indeks IDX 30, dan indeks LQ 45. Yang menarik, sebagian besar indeks saham ini diterbitkan oleh pihak di luar Bursa Efek Indonesia, seperti Kompas 100 yang dibuat oleh tabloid Kompas. Dinamakan Kompas 100 karena pengelompokannya berdasarkan per 100 saham yang memiliki performa bagus dan direview 6 bulan sekali. Indeks bisnis 27 adalah indeks harga saham yang dikeluarkan oleh Harian Bisnis Indonesia. Jadi jumlah emiten yang masuk ke dalam kelompok elit bikinan bisnis Indonesia ini ada 27, makanya namanya indeks 27. Lalu kalau LQ45 adalah daftar harga saham 45 perusahaan yang diriset dan direview langsung oleh Bursa Efek Indonesia. Daftar ini juga direview 6 bulan sekali dan ada kriteria ketat dalam pengelompokannya. Beberapa diantaranya adalah merupakan salah satu dari top 60 perusahaan berkapitalisasi pasar tertinggi dalam 1-2 bulan terakhir, dengan juga memperhatikan nilai transaksi tertinggi di pasar reguler dalam 1 tahun terakhir. Sahamnya harus sudah melantai di Bursa Efek Indonesia setidaknya 3 bulan, memiliki likuiditas, kondisi keuangan, prospek pertumbuhan, dan nilai transaksi yang tinggi. Lalu ada juga penambahan bobot free float menjadi 100% yang sebelumnya hanya 60% dalam porsi penilaian. Yang ketiga, saham menengah. Yang berada dalam kelompok ini adalah saham-saham perusahaan kapitalisasi kecil hingga menengah dengan transaksi yang juga tak terlalu tinggi di pasar sekunder. Contohnya adalah indeks Pevindo 25 yang diterbitkan atas kerjasama Bursa Efek dengan lembaga rating Pevindo. Jumlah perusahaan yang masuk dalam indeks ini ada 25. Dengan mempertimbangkan jumlah total aset perusahaan, ROE, tingkat likuiditas, opini akuntan publik, dan berapa jumlah saham yang dimiliki oleh publik. Yang keempat, saham syariah. Saham-saham yang masuk dalam kelompok keempat ini adalah saham yang ada dalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi sudah bisa ditebak ya, isinya adalah saham-saham emiten syariah yang menjalankan bisnis sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya adalah Jakarta Islamic Index atau JII. Ini cocok jadi bahan pantauan kamu yang pengen berinvestasi di produk-produk syariah. Awal dibuatnya kelompok ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat yang minat investasinya bertumbuh, terutama pada produk-produk syariah tanpa tercampur dengan dana ribawi. Selain itu, Jakarta Islamic Index juga menjadi tolak ukur kinerja untuk membangun portofolio para investor. Pembentukan indeks saham syariah ini merupakan kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan Dana Reksa Investment Management. Selain Jakarta Islamic Index, ada juga indeks saham syariah atau ISSI dan Jakarta Islamic Index 70 atau JII 70. Yang kelima, sektoral. Indeks saham yang kelima ini adalah kumpulan daftar saham berdasarkan masing-masing sektor industri. Ada 9 komponen penyusun kelompok ini, yaitu pertanian, pertambangan, industri dasar, aneka industri, barang konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, dan perdagangan. Masing-masing sektor terbagi lagi menjadi beberapa subsektor. Misalnya saja, sektor industri dasar dan kimia, ada kelompok semen, keramik, logam, dan sejenisnya, kimia, plastik, dan kemasan, pakan ternak, kayu, dan pengolahannya, pulp, dan kertas.
aneka industri ada beberapa subsektor. Demikian pula sektor-sektor yang lain. Banyak ya. Yang keenam, papan pencatatan. Jadi ada indeks papan utama dan juga indeks papan pengembangan. Anda bisa googling tahap-tahapan saham yang go public. Nanti Anda akan bisa melihat secara sekilas maupun secara terperinci mengenai saham-saham yang dicatatkan di papan pencatatan utama dan papan pencatatan pengembangan. Yang ketujuh, kesadaran lingkungan hidup. Isu tentang lingkungan hidup juga sangat diperhatikan loh oleh pasar saham. Buktinya ada indeks Sri Kehati, yaitu daftar saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang sadar akan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan yang memiliki kesadaran untuk mendukung usaha-usaha sustainability di bumi. Indeks ini dikelola berdasarkan kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. So, buat kamu yang punya perhatian lebih terhadap kelestarian bumi dan lingkungan hidup, bisa banget memilih emiten-emiten yang ada dalam indeks saham ini loh. Yang kedelapan, pembagi dividen. Ada pula indeks yang dibuat untuk mengukur performa harga saham emiten yang secara rutin melakukan pembagian dividen tunai di 3 tahun terakhir, serta mempunyai dividen yield yang tinggi. Yang termasuk kelompok ini adalah IDX High Dividend 20. Yang kesembilan, BUMN. IDX BUMN 20 adalah indeks saham yang terdiri dari atas saham-saham perusahaan BUMN, BUMD, serta afiliasi-afiliasinya. 10. Perbankan. Yang termasuk di sini adalah indeks Infobank 15 yang memuat statistik indeks saham dari 15 saham perbankan dengan likuiditas dan fundamental yang baik. Jika kamu tertarik berinvestasi di sektor keuangan, bisa banget kamu pantengin ini indeks saham Infobank ini. Yang ke-11, infrastructure. Yang ada di sini adalah indeks SM Infra 18 yang memuat daftar 18 emiten yang bergerak di infrastruktur serta sektor-sektor penunjang dan pembiayaannya. Yang ke-12, peringkat investasi. Kategori ke-12 ini dibuat berdasarkan peringkat investasi yang didapatkan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo, yang grade-nya ID AAAA hingga ID BBB min dengan kapitalisasi pasar paling besar. Indeks ini disebut dengan indeks Pevindo iGrade. Wah, banyak banget ya, sampai pusing. Jadi ternyata bukan cuman indeks harga saham gabungan aja kan. So, buat kamu yang pengen belajar investasi lebih jauh, pastikan untuk selalu mengikuti channel ini, Cara Kaya, untuk terus mendapatkan update-update terbaru mengenai dunia investasi dan pasar modal. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa di insight berikutnya.